Sahabat yang baik hati, hari ini topik yang akan kita renungkan berjudul Yesus Gembala yang Baik. Sahabat, mengawali renungan kali ini saya akan membacakan tulisan Raja Daud yang melukiskan seorang gembala yang memimpin hidupnya. Kata-kata itu ditulis dalam kitab Mazmur pasal 23 yang mengatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat, itulah kata-kata Daud yang menggambarkan hidupnya yang dipimpin oleh seorang gembala, yaitu Tuhan. Daud menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala yang baik, yang memberikan banyak makanan rohani kepadanya. Dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemimpin atau gembala manapun. Daud melukiskan bagaimana Tuhan sebagai gembala memberikan ketenangan dan kesegaran jiwa. Daud juga mengatakan Tuhan sebagai gembala yang menuntunnya kepada jalan yang benar. Tuhan sebagai gembala yang selalu menyertai Daud kemanapun dan dalam keadaan apapun. Begitu menyenangkan sang gembala bagi Daud, sehingga ia ingin diam di rumah sang gembala sepanjang hidupnya. Oleh Daud, Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik dan luar biasa. Nah, bagaimana dengan Anda menggambarkan Tuhan dalam hidup Anda? Sahabat, Tuhan bukan hanya menjadi gembala bagi Raja Daud, tetapi Tuhan juga adalah gembala bagi seluruh umat-Nya yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi domba atau murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memimpin, membimbing, dan melindungi setiap dombanya. Tuhan Yesus akan menjadi gembala yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bila kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita memiliki gembala yang baik dan agung itu. Dan kita bisa merasakan semua yang telah dirasakan oleh Raja Daud. Jiwa kita akan segar, kita berada di jalan yang benar, karena gembala kita yang baik itu tidak akan menyesatkan hidup kita. Nah, bagaimana dengan sahabat sendiri? Apakah sahabat sudah menjadi milik gembala yang baik? Apakah sahabat percaya kepada gembala yang baik dan agung itu? Bila sahabat sudah percaya dan menjadi domba dari Tuhan Yesus sang gembala itu, puji Tuhan, teruslah berada dalam bimbingan dan tuntunannya. Bagi sahabat yang belum memutuskan apakah mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi dombanya, Tuhan Yesus akan memberikan kesempatan kepada Anda, tapi saat ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan terus mengikuti tuntunannya. Dan perhatikan perubahan hidup Anda setelah Anda menjadi dombanya. Anda sendiri pasti akan mengatakan, Yesus adalah gembalaku yang baik. Sahabat, pakailah kesempatan saat ini untuk percaya kepada Yesus. Maka hidup Anda akan dipimpin oleh gembala yang baik. Saya akan kembali membacakan perkataan Tuhan Yesus yang meyakinkan kita semua bahwa Ia adalah gembala yang baik yang akan menuntun hidup kita di jalan yang benar. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 10, sahabat bisa membacakan perkataan Tuhan Yesus
yang menyatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Saya akan mengutip beberapa ayat saja untuk sahabat, yakni Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Sahabat, bila Anda percaya kepada Yesus, maka Ia akan menjadikan Anda dombanya, dan Anda akan dikenalnya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus Anda dari hukuman dosa. Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa Ia tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Juga dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Sahabat, hidup kita bisa sesat bila kita tidak memiliki gembala yang baik dan agung. Jiwa kita akan kering dan mati bila kita tidak memiliki gembala yang baik yang memberikan kesegaran pada jiwa kita. Hidup kita akan berada pada jalan yang salah bila kita tidak memiliki gembala yang dengan sabar menuntun hidup kita di jalan yang benar. Bila Anda saat ini memutuskan untuk percaya kepada Yesus Sang Gembala yang baik itu, maka Ia akan menyambut Anda dan Anda tidak akan pernah dilepaskan. Ia akan terus menuntun hidup Anda. Percayalah, Yesus adalah Gembala yang baik. Sahabatku, saya akan membacakan kembali nyanyian Raja Daud yang menggambarkan gembala yang baik yang dia ikuti dengan setia. Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.